Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dani Ferdiansyah dengan NIM 2020-074 ingin mempresentasikan tentang hasil tugas UTS yang telah saya kerjakan ya. Oke, untuk yang pertama yaitu saya akan melihatkan terlebih dahulu tentang ESP dan DHT11-nya ya untuk pembaca suhu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pin yang pertama yaitu 3v3. Nah, ini pakai kabel warna orange. Nah, ini dia akan disambungkan ke DHT11 yaitu pada pin plus. Nah, pin plus ini bisa dilihat di sini. Nah, yang ini. Oke, terus kemudian untuk yang kedua yaitu pada bagian tengah ya. Nah, pada bagian tengah ini kita bisa lihat ini kabel merah. Ini dia menyambungnya ke pin G5. Terus pada DHT11 ini disambungkan ke bagian pin out. Terus kemudian untuk yang ketiga yaitu pin ground GND, ini dia disambungkan ke kabel coklat. Terus kemudian dia disambungkan ke DHT11 yaitu yang pin minus. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang ThinkSpeak ya. Nah, ini saya kecilkan terlebih dahulu. Oke, saya pindah di sini biar enak. Oke. Nah, dari ThinkSpeak ini saya udah buat ya sebelumnya. Saya buat terlebih dahulu untuk bagian tutorialnya. Nah, di sini new channel. Nah, untuk new channel di sini kita bisa isikan Firdas untuk UTS ini. Nah, ini untuk coba-coba aja ya. Nanti ya kalau misal mau pakai ini nanti saya pakai ini saja biar lebih enak. Nah, ini untuk description. Nah, untuk fieldnya kita kasih dua. Yang pertama yaitu suhu dan yang kedua yaitu rata-rata. Oke. Nah, setelah itu langsung saja kita save channel. Oke. Oke, saya ganti jaringan terlebih dahulu mungkin biar lebih enak nanti karena dari jaringan ini kita sudah berintegrasi pada bagian. Nah, udah. Oke, save channel. Oke. Nah, di sini yang telah saya buat tadi ini udah muncul ya di dashboardnya. Nah, langkah pertama yaitu kita add widget. Add widget terlebih dahulu yaitu yang numeric display untuk mendisplay antara suhu dan rata-ratanya. Oke, kita next. Nah, ini kita nama suhu untuk field 1. Nah, kemudian kita create langsung. Terus kemudian yang kedua yaitu add widget di numeric display untuk rata-ratanya. Nah, untuk rata-rata di sini kita pakai field 2. Oke, terus create. Nah, kemudian untuk menghitung dari lampu indikator ya. Nah, lampu indikator di sini kita pakai lampu indikator untuk menghitung rendah, tinggi ataupun sedang gitu. Nah, di sini rendah untuk yang pertama. Terus kemudian di bagian ini, bagian field untuk yang pertama kita ganti ke is equal to. Terus kemudian di sini 0. Nah, untuk colornya hijau. Terus kemudian add widget lagi lampu indikator. Terus kemudian sedang. Nah, untuk fieldnya 1, ini is equal to. Terus kemudian di sini bernilai 5. Colornya kita ganti kuning. Oke, terus kemudian untuk yang terakhir yaitu lampu indikator lagi. Nah, di sini kita tinggi. Terus kemudian ini is equal to. Terus kemudian di sini kita kasih 10. Untuk warnanya merah. Oke, kita klik. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu di bagian codingan. Nah, terus kemudian sekarang kita ibaratnya mengintegrasikan antara ThinkSpeak dengan decodingan. Nah, sekalian saya jelaskan untuk codingannya terlebih dahulu. Nah, untuk line 1 sampai 4 ini kita import libraries ya, import libraries dari wifi.h, wifi-client.h, DHT sama ThinkSpeak-nya juga. Nah, untuk line 6 sama 7, nah ini kita samakan SSID terlebih dahulu dengan password yang udah disediakan gitu. Nah, untuk line 910, nah ini yang masalah integrasi sama ThinkSpeak-nya. Nah, untuk channel ID kita gantikan sama yang ada di sini. Nah, oke, terus untuk write API case. Nah, write API case kita kasih yang ada di API case ini kita kasih ini.
Oke, langsung saja kita kopas di sini langsung. Oke, setelah itu untuk 11-12 ini untuk antara DHT11-nya ya, DHT11 ini pakai DHT11, terus kemudian DHT-P-nya di G5 gitu. Terus kemudian untuk reading count kita kasih 5 karena apa? Kenapa? Soalnya karena di bagian LMS itu juga dijelaskan untuk pembacaan dari setiap 15 detik 15 detik setiap 3 detik gitulah. Setiap 3 detik dibaca 15 detik gitu. Terus kemudian ini ada WiFi client. Nah, ada DHT pin juga, ada DHT pin, DHT type. Nah, ini untuk konstanta char, word API key sama channel ID. Nah, di sini ada metode setup. Metode setup ini ya seperti biasa, ada begin, ada print. Terus kemudian di sini untuk penyambungan antara internet ya, wifi-nya. Nah, di sini kita bisa lihat saya kasih looping untuk setup wait dari wifi-nya, kemudian ada delay 1 detik. Kemudian dari wifi status ini kita bisa kasih attempting to connect to SSID. Nah, kalau misalnya SSID sama password ini udah cocok, maka nanti akan connected gitu. Nah, kalau misal dia belum connect, otomatis nanti dia akan di print titik-titik gitu, menunggu gitu. Nah, kalau misalnya udah connect, dia akan network is connected, terus kemudian dari DHT11-nya ini dibikin, sama ThinkSpeak-nya dibikin juga. Nah, gitu. Terus kemudian ada looping. Nah, ada looping di sini ada sum temperatur sama average temperatur. Ini digunakan untuk penghitungan antara sum yang udah dijumlahkan sama average temperatur ini untuk rata-ratanya. Terus kemudian ada reading counts. Nah, reading count ini sebanyak 5 kali, terus ada delay sebanyak 3 detik, terus kemudian di HT ini akan di read temperaturnya berapa gitu. Kalau misal temperaturnya kosong, nanti otomatis error membaca sensor di HT11. Kalau misal ada nilainya, otomatis nanti sum temperatur plus sama dengan temperatur. Nah, ibaratnya ini nanti temperatur yang udah kita dapatkan nanti akan di plus dengan selanjutnya, di plus dengan selanjutnya gitu. Oke, lanjut. Kalau misalnya nilai temperatur itu kurang dari sama dengan 25, maka nanti di ThinkSpeak-nya akan di set field yang pertama dengan angka 0. Itu berarti dia menandakan rendah. Kalau misal di antara 26 sampai 35, ini berarti nanti dia di set field 5 gitu. Kalau misal lebih dari 36, nanti di set fieldnya 10 berarti tinggi gitu. Nah, ini untuk perhitungan dari rata-ratanya ya. Kita bisa tahu average temperatur sama dengan sum temperatur dibagi dari reading count. Reading count-nya 5. Nah, untuk rata-rata suhu dari 15 detik pembacaan, kita bisa tahu average temperatur di sini rata-rata pembacaannya. Terus kemudian dari ThinkSpeak-nya di set untuk field 2, berarti field rata-rata, terus kemudian average temperatur ini dimasukkan di sini. Gitu. Nah, ini untuk pengecekan dari ThinkSpeak-nya yang write fields, my channel number sama my write API key. Ini channel ID sama API key yang tadi gitu. Nah, kalau misal dia bernilai 200, otomatis channel update successful. Kalau misal di luar dari 200, otomatis nanti problem updating channel HTTP error code nanti akan dimunculkan nilai dari X ini. Nah, sekarang untuk bagian implementasi ya. Nah, di bagian implementasi, oke, kita compile terlebih dahulu. Nah, sambil kita menunggu, saya pause terlebih dahulu biar lebih enak videonya. Oke, di sini dari ESP-nya sudah sudah terintegrasi dengan yang ada di Arduino IDE. Nah, ini oke, kita tunggu terlebih dahulu untuk connect Wi-Fi-nya. Oke, network is connect. Nah, otomatis nanti ada akan pembacaan dari sensor DHT-nya. Ini kita bisa tahu bahwa sensornya ini memiliki suhu 27.20. Nah, rata-rata pembacaan 27.26. Kita bisa lihat juga di sini nanti di bagian ThinkSpeak-nya. Oke, kita lihat. Nah, di sini dia ada ya. Nah, ini untuk rata-rata yang pertama kita bisa lihat 27.26. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk bagian rendah, sedang, tinggi ya. Nah, di sini kita memiliki pada suhu sedang. Kenapa? Karena ya memang suhu di sini ya suhu sedang memang. Kalau misal mau pindah dingin ya harus dingin. Kalau misal mau pengen panas ya pengen panas. Tapi nggak mungkin sih kalau panas-panas banget di sini. Karena ya di sini enak-enak aja sih gitu. Terus kemudian
Nah, ini kita bisa lihat untuk 27.10. Berarti 27.10 dia berada di antara 26 sampai 35. Nah, ini ada juga untuk rata-ratanya yang kita bisa lihat di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.